Hai Sobat Urban, podcast Wakil Rakyat balik lagi nih. Pada episode kali ini, kita akan berbincang dengan Arif Rahman Hakim, Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bekasi, dan juga anggota Badan Anggaran. Kita akan berbincang mengenai banyak hal, termasuk potensi Kota Bekasi dan optimalisasi APBD untuk kemajuan wilayah. Yuk, simak selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Urban, balik lagi nih sama aku Sabrina. Kali ini kita kedatangan tamu yang spesial. Ada Abang Haji Arif Rahman Hakim SH selaku Ketua Komisi 3 DPRD Kota Bekasi. Iya betul Pak. Selain itu juga sebagai anggota Badan Anggaran. Betul. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Sabrina. Alhamdulillah. Sedang sibuk apa nih, dan di Komisi 3 juga lagi bahas apa? Di Komisi 3 sekarang ini sedang pembahasan target PAD. Yang sekarang ini kan masih sangat-sangat minim lah ya. Seharusnya target kita ini di bulan September ini sudah 70% lebih ya. Tapi masih di angka 60-an. Jadi kita sedang rapat intens dengan Bapenda, Inspektorat, supaya bagaimana target-target ke depan bisa maksimal. Oke, menurut Abang sendiri sektor apa sih yang sebetulnya harus dimaksimalkan untuk kalau PAD sektor ini? Kita ini kan kena jasa cukup banyak ya di Kota Bekasi ini. Pertama sektor perhotelan, rumah makan, terus termasuk sektor PAD sendiri nih di dalam kedinasan. Ini harus kita targetkan bagaimana pacuannya bisa lebih baik lah ke depan. Apalagi sekarang dinahkodai oleh Pak Solihin ini. Semoga di kepala Bapenda yang baru ini bisa memberikan sebuah respon yang baik lah untuk meningkatkan PAD kita. Oke, sejauh ini menurut Abang realisasi PAD itu seperti apa? Realisasi PAD sekarang ini memang belum memuaskan ya. Baru 60 sekian persen, 61 atau 64 lah ya. Berkisaran di sana. Kalau kita menghitung sampai 12 bulan ke depan hingga di akhir tahun, itu jauh ya dari target seharusnya ya. Tapi kalau sekarang ini kita mau terus berpacu dengan pendapatan asli daerah kita, apalagi pemerintah provinsi ini ada arahan untuk menggratiskan pajak, itu dampaknya juga sangat-sangat luar biasa tentunya ya terhadap PAD Kota Bekasi. Bagaimana kalau PAD kita tidak sampai maksimal tuh program pembangunan, pendidikan, kesehatan? Ya mudah-mudahan kalaupun nanti hari ini memang sedang dibahas di Komisi 3, kalaupun nanti ada kebijakan yang mengikuti kebijakan gubernur, tentunya ada track and keep juga nih dari provinsi untuk Kota Bekasi untuk pencapaian target itu. Oke, kemarin kan ada inisiasi soal digitalisasi gitu. Itu dapat mempengaruhi nggak sih untuk realisasi PAD? Dapat digitalisasi. Ini pernah kita sampaikan di beberapa media bahwa kami Komisi 3 berkunjung ke Kota Malang. Di sana tuh dari tahun 4 tahun sebelumnya masih secara analog ya. Itu hanya mencapai 400 miliar. Itu kota kecil ya. Tapi semenjak digitalisasi itu ditarget di 2025 ini sudah cukup signifikan, hampir 100% kenaikannya. Ini sangat-sangat luar biasa ini. Kota kecil, Malang, tetapi bisa memaksimalkan perubahan PAD-nya. Tentunya dengan digitalisasi ini kita berharap di Kota Bekasi, sekarang ini kita punya tipping box cuma 500. Seharusnya BGB saat itu yang memberikan CSA-nya itu 1000. Tapi hanya mampu mengeluarkan 500. 500 ini dari 4.000 WP yang ada di Kota Bekasi. Jauh tentunya, Mbak. Jadi kita berharap dengan sistem digitalisasi yang masuk ke server mesin kasirnya para investor di Bekasi itu bisa mengurangi kebocoran tentunya. Kita yakin 2026-2027 ini akan ada pelonjakan yang cukup signifikan. Tinggal SDM-nya ini kembali lagi mampu nggak untuk bekerja bergandengan dengan bergandengan dengan strukturalnya, bergandengan dengan sistemnya, tentunya bisa bekerja dengan baik untuk mencapai target yang kita harapkan. Itu Mbak. Oke, kembali ya, dimanapun sistemnya pasti harus SDM-nya bisa atau tidak dulu. Iya betul, artinya karena kata lain
jujur atau tidak lah gitu ya. Tapi tentu kita percayalah teman-teman di pemerintah Kota Bekasi bekerja sudah sangat maksimal. Mereka bekerja dengan baik ya, tentu dengan seimbangan kejujuran, tetapi memang harus didukung dengan infrastrukturnya, yaitu sistem inilah. Oke, itu terkait PAD yang memang sedang dibahas di Komisi 3. Nah, kemarin juga aku sempat dengar soal KUA PPAIS. Ya. Ada yang cukup menarik nih beritanya. Ya, mungkin betul. Abang bisa jelasin. Ya, ini KUA PPAIS sudah disahkan ya kemarin ya. Ya. Jadi ada perubahan-perubahan, lalu kita sudah menyetujui ada hibah per RW itu 100 juta sesuai janji kampanyenya Pak Tri dan Pak Haris Bobiho. Sudah kita setujui dan mudah-mudahan di tahun ini sudah ada realisasi itu, Mbak. Jadi bisa dimanfaatkan nih dengan para pengurus RW nih untuk kegiatan, mungkin ada infrastruktur, terus alat tulis untuk tingkat RW, terus dikomunikasikan dengan tingkat RT-nya. Tentunya nih Mbak nih, ini harus dengan pendataan yang real. Jangan sampai ada pendataan yang fiktif yang akhirnya menjadi satu persoalan. Uang 100 juta ini bukan buat happy-happy, tapi untuk apa? Untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan di lingkungan. Nanti itu ada uraiannya di sana, ada perwalnya, kepalnya ada uraian untuk kegiatan itu apa saja. Di samping itu juga kemarin kita menyetujui ada kenaikan insentif RT dan RW. Kalau nggak salah itu dari RT itu dari 500 ke 700-an ya, 750 700 saya lupa. Dari RW itu dari 750 ke 1.200.000-an kalau nggak salah. Jadi cukup signifikan lah. Ini untuk apa? Untuk merangsang para pengurus RT, pengurus RW ini bisa bekerja lebih maksimal lah di lingkungan. Karena kita sadar tangan pemerintah kota ini tidak akan sampai terus ke wilayah-wilayah RT RW. Lalu dengan jangkauan tangan RT RW inilah bisa membuat suasana yang lebih asik lah di lingkungan masyarakat. Yes. Harapannya supaya semua kalangan, balik yang di atas maupun yang paling bawah itu kena semua sejahtera. Kena semua, bisa bersinergi lah semuanya. Ya. Amin, mudah-mudahan program terlaksana dan uang yang memang digelontorkan ada pertanggungjawabannya nantinya gitu. Nah, oke. Aku kemarin sedikit baca berita soal performa BUMD ini, katanya dapat penghargaan nasional di Kota Bekasi. Top BUMD ya. BUMD ya. Untuk menurut Bapak sendiri, Abang sendiri mendengar berita itu gimana, Bang? Saya sangat apresiasi. Saya sudah sampaikan apresiasi saya sebagai Ketua Komisi 3 saat paripurna LKPJ saat itu. Ada beberapa BUMD seperti Migas, lalu ada BPRS Syariah juga sudah mendapatkan top BUMD. Ini luar biasa. Ini harus bisa diikuti nih dengan BUMD yang lain yang ada di Kota Bekasi. Supaya apa? Dan memang kalau kita melihat Migas ini tentu pertama dia tanpa penyertaan modal nih. Tapi sudah memberikan kontribusi sangat besar terhadap PAD kita. Jadi ini sangat membanggakan lah. Lalu BPRS Syariah sudah juga memberikan kontribusi yang besar. Apalagi sekarang BPRS Syariah ini menangani gaji TKK sekitar dapat 1.000 lebih ya, 1.022 kalau nggak salah dengan nilai gaji itu hampir 100 miliaran di tahun depan ya. Kalau tahun ini mungkin karena waktunya dia sangat mepet cuma 5 bulan, ya mungkin bisa memberikan kehangatan lah PAD kita kan bisa bertambah untuk jangan lagi sama 2026 harus meningkat. Iya kan harusnya meningkat karena sudah ada tambahan kan penggajian sekitar 100 miliar itu. Lalu kalau 2025 dari 5 miliaran, 2026 tentunya harus lebih tentunya itu. Dan ada BJB juga kan bisa memberikan sebuah kontribusi yang baik lah buat PAD Kota Bekasi. Ini mungkin berita dari BUMD yang memang gacor lah kita bahasa gaulnya yang memang terlihat sekali impactnya terhadap Kota Bekasi. Tapi menurut Abang untuk BUMD yang memang agak kurang performnya itu harus kayak gimana? Ya kita contoh kayak Mitra Patriot, Mbak. Mitra Patriot kan baru juga ya. Direkturnya juga baru, kepengurusannya baru. Kita berharap Mitra Patriot bisa memberikan kontribusi yang baik. Kemarin kita sudah rapat kerja bareng dengan direksinya. Beberapa kegiatan yang akan Mitra Patriot lakukan ini sudah disampaikan kepada kita semua. Tentunya kegiatan ini harus didorong dengan pemodalan juga, Mbak. Tetapi kita kepengen BUMD kita ini sama lah seperti BUMD yang sudah memberikan kontribusi tanpa penyertaan modal nih. Kita pengen seperti itu. Jadi sebuah kebanggaan ya kalau BUMD
tanpa diberikan pencerahan modal dia bisa bangkit sendiri luar biasa. Apalagi kalau nanti ditambah penyertaan modal, ya tentunya penyertaan modal juga tidak bisa terlalu maksimal. Kita ingin coba melihat kemampuan direksi yang baru ini memberikan kehangatan kerjanya lah, memberikan terobosannya. Pertama dia akan mengolah perparkiran di Kota Bekasi, perparkiran yang memiliki aset pemerintah, yaitu Pasar Baru, terus ada Pasar Pondok Gede, dan ada beberapa aset pemerintah bisa beliau kelola dengan baik dan bisa memberikan kontribusi. Saya ingat apa yang disampaikan Direkturnya, bahwa dengan modal 3 miliar dia akan membuat 10 titik reklame dan dalam jangka 10 bulan dia bisa mengembalikan sebesar lebih dari modal itu. Ini luar biasa. Tentunya ini tidak hanya omong-omong, tapi ini harus dibuktikan dengan kerja nyatanya lah, gitu lah. Tetapi kita tetap optimis, kita akan support mereka bisa bekerja dengan baik untuk Kota Bekasi. Oke, Tirta Patriot nih kan kemarin mandiri ya pemisahan aset gitu. Itu pasti butuh modal yang besar. Nanti seperti apa persiapannya untuk Mitra Patriot? Ya, kalau Mitra Patriot memang ada anggaran yang disupport oleh kita dan pemerintah Kota Bekasi sebesar 5 miliar. Ya. Itu salah satunya arahan dari Pak Wali Kota, itu untuk menghidupkan kembali transportasi, Pak. Transportasi di dalam Kota Bekasi ini. Tetapi memang kalau kita melihat kondisi masyarakat kita ini kan masih hobi dengan kendaraan sendiri, motornya kan. Lalu memang belum banyak peminatnya lah untuk transportasi umum. Tetapi coba kita akan memberikan edukasi ke masyarakat, kita akan perbanyak mungkin iklannya, bagaimana kita memperlancar transportasi di jalan agar satu transportasi bisa mengantarkan banyak masyarakat ke tempat tujuan. Oke, dan aku sedikit bahas soal modal nih. Ada berita kemarin hari Jumat tanggal 12 September. Bahwa ada 3 BUMD yang ditemukan menerima modal tapi nggak ada perdanya. Oh iya. Abang baca nggak beritanya? Belum baca ya? Belum baca. Boleh nanti saya minta datanya ya. Oke. Mungkin setelah podcast tadi ya. Oke, boleh silakan. Menurut Abang jadi gini, gimana? Semua penyertaan modal itu harus dilampirkan dengan perdanya ya. Karena penggunaannya itu harus sesuai. Pertanggungjawabannya juga harus kelihatan. Tetapi satu hal terkait PDAM, mungkin ada juga ya di PDAM ada penyertaan modal ya. Sepertinya ada. Sepertinya ada. Nah, kalau PDAM ini kan kelanjutan dari pemodalan sebelumnya. Dia sudah ada perdanya di awal. Kalau dia ada penambahan modal sekitar 35 miliar kalau nggak salah, ini kelanjutan dari pemodalan yang tahun sebelumnya. Jadi karena tahun sebelumnya belum bisa target dalam angka nilai modalnya, maka ditambah di tahun yang sekarang ini. Tetapi kalau yang lainnya Mitra Patriot, terus ada BPR Syariah, dia harus ada perdanya. Makanya saya pernah sampaikan dalam rapat dengan BUMD, dengan mitra kerja kita, setiap pemodal itu turunkan dulu apa sih cara akademisinya, apa sih tujuannya, agar bisa menjadi perdanya. Jadi ketika anggaran turun ini perdanya sudah ada. Jangan ketika anggaran turun, perdanya belum dibuat. Ini kan satu persoalan juga kan gitu. Karena ini kan uang pemerintah yang harus pertanggungjawabannya kan. Untuk apa? Kalau kita cuma menyampaikan dalam rapat kegunaan untuk A, B, C, ini kan hanya uraian. Untuk badan hukumnya di mana gitu loh. Ini sudah pernah kita sampaikan dalam rapat. Dan saya baru dengar berita dari Mbak bahwa ada 3 BUMD. Tapi kalau PDAM saya yakinkan karena ini ada dana penyertaan modal susulan, berikutnya sebelumnya memang sudah ada. Itu sebelum saya di Komisi 3 juga. Oke, berarti memang tinggal 2 lagi berarti yang. Oke Bang, ada juga berita yang cukup viral kemarin soal demo tentang Dirut dan jajaran Tirta Patriot. Katanya ada indikasi penggunaan narkoba. Menurut Abang gimana? Luar biasa. Dirut dengan jajarannya penggunaan narkoba. Iya. Oh. Yang kemarin mahasiswa demo rame itu ya Mbak ya? Iya, benar. Jadi saya berharap, ini kan pejabat publik nih, Dirut ya, dengan jajaran apalagi pelayan publik juga. Jangan sampai ada berdekatan dengan barang haram itu. Apalagi ini di kantor PDAM juga Mbak? Iya, katanya temukannya di situ. Oh luar biasa. Ini kita berharap ini kalau memang ini real sebuah temuan yang dilakukan oleh penyidik atau masyarakat, ini seharusnya ada pimpinan
pemerintahan kota ini harus bisa menegur nih, Mbak. Tidak boleh ya kalau pejabat publik atau pelayan publik seperti ini ada bersentuhan dengan barang haram tersebut atau narkoba ya. Dan saya berharap kalau memang ini terjadi, tuntutan mahasiswa yang saya baca itu kan minta polisi untuk cek urin ya segala macam harus dilakukan nih. Supaya ada efek jerah juga. Jangan sampai kegiatan ini nih ada terus itu kan pilih pemerintah, aset pemerintah. Kenapa sih harus dijadikan saran-saran seperti itu? Ya. Itu yang memang sedang ramai di demo akhirnya gitu dan cukup mengagetkan beritanya gitu loh, bahwa tetapi ini kan harus real juga. Kita harus ada praduga tidak bersalah juga. Kalau memang nanti barang bukti hanya sebotol aqua, itu kan tidak jadi barang bukti juga kan. Mungkin aqua itu buat minum kan. Kecuali memang ada barang narkobanya, lalu memang ada video yang lagi pemakainya atau segala macam. Nah, ini juga harus ada praduga tidak bersalah juga lah. Tetapi bagaimanapun juga kita berharap pejabat publik ini tidaklah sampai pada persoalan tersebut lah. Mudah-mudahan beritanya tidak benar. Betul. Gitu. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya nih Bang, soal koperasi dan UMKM di Bekasi gitu. Gimana nih menurut Abang mengenai koperasi dan juga UMKM di Bekasi? Ya, UMKM di Kota Bekasi kita lihat sekarang memang lagi banyak peningkatan juga ya. Banyak masyarakat, komunitas masyarakat tingkat RW, mereka di komunitas tingkat organisasi, mereka banyak sekarang mengakomodir pergerakan UMKM. Ini saya luar biasa nih. Ada satu RW di RW 21 Pesona Anggrek Bekasi Utara. Ini mereka bikin UMKM secara digital. Jadi kalau ada masyarakat mau pesan makanan itu bisa lewat lewat online. Aplikasi online-nya ini luar biasa, bisa nyaingin Gojek nanti nih kan. Kota Bekasi bisa kita support. Saya pernah bertemu dengan pengurus RW-nya dan masyarakatnya. Kita arahkan untuk tingkat lebih lanjutnya, koordinasi dengan dinas UMKM, lalu kita akan coba akomodir mereka supaya bagaimana masyarakat yang sekarang sudah bekerja, mereka tidak putus asa lah, ya mereka bisa menggunakan kesempatan ini untuk berbisnis lah tentunya. Dan kita juga minta support masyarakat, ayo belanja di UMKM-nya Kota Bekasi kan, mungkin pasti lebih enak, pertama terus jangkauannya mungkin lebih dekat kan. Tentunya mungkin lebih sehat lah. Kita nanti akan coba edukasikan mereka untuk bekerjasama dengan dinas-dinas yang Kota Bekasi untuk benar bisa memberikan pada ruang publik nih bagaimana mereka menjualkan barang UMKM-nya lah ke masyarakat Kota Bekasi. Support dari Pemkot sendiri untuk koperasi dan juga UMKM ini menurut Abang udah optimal ya? Ya memang sih belum optimal Mbak. Kalau kita lihat dari pengajuan anggarannya juga kan masih jauh lah dari harapannya. Tetapi memang kita sudah sampaikan ke pemerintah Kota Bekasi melalui Dinas UMKM untuk tahun yang akan datang tolong dimaksimalkan lah. Karena bagaimanapun juga UMKM ini menjadi roda penggerak ekonomi kita. Di saat-saat keadaan Indonesia ini sedang sulit nyari pekerjaan, terus banyaknya rohali, rohati, rohalus kan. Nah, ini menjadi satu pengaruh juga nih dengan ekonomi Indonesia. Maka dari itu kita dorong pemerintah untuk terus memberikan upaya-upaya terhadap UMKM agar UMKM kita bisa maju lebih baik. Kalau menurut Abang dari penilaian para UMKM ini sebetulnya kendala terbesarnya itu apa sih? Ya sebenarnya sih karena ini pergeseran baru Mbak ya dari putaran ekonomi, tentunya ini memang belum bisa terlalu kencang lah. Tapi kita yakin kita dalam perda kita sudah jelas setiap toko-toko retail yang ada di Kota Bekasi harus bekerjasama dengan UMKM wilayah. Mungkin ada yang menjual air minum jahe, bisa tahu kan ada dalam perda, gitu loh. Jadi pihak retail juga bisa menerima ini. Alfa, Indomart atau toko-toko retail lainnya itu bisa kerjasama dan ini bisa diajukan. Maka dari itu kita menganggap kalau sekarang ini belum begitu booming UMKM kita, mungkin perlu waktu lah. Makanya keberadaan pemerintah Kota Bekasi perlu ada di dalam sekitar UMKM ini. Makanya kita tahun yang akan datang kita akan dorong lebih maksimal lah anggaran untuk UMKM di Kota Bekasi. Mudah-mudahan supaya minimal ketika orang memang susah sekali untuk nyari pekerjaan, mereka bisa ciptakan lapangan kerja sendiri. Betul. Gitu.
Oke. Ini luar biasa host kita pada siang hari ini. Terima kasih Bang. Terakhir Bang, sebagai penutup, harapan Abang mungkin untuk Kota Bekasi ke depannya seperti apa? Iya. Kita berharap pada pengusaha-pengusaha yang ada di Kota Bekasi, para wajib pajak yang ada di Kota Bekasi, perhotelan, restoran, dan wajib pajak lainnya, ayo kontribusikan pajak kalian untuk Kota Bekasi. Pajak kalian bukan dari kalian, tapi dari masyarakat yang menitipkan amanahnya pada kalian. Dan silakan untuk dibayarkan kepada pemerintah Kota Bekasi untuk pembangunan Kota Bekasi, pendidikan dan kesehatan di Kota Bekasi. Bekasi maju, Bekasi berdiri untuk kita semua. Dan tentunya kita berharap Bekasi bisa lebih baik untuk tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Totalitas semuanya. Luar biasa. Oke, teman-teman, Sobat Urban, itu dia tadi beberapa chit-chat kita bersama dengan Abang Arif Rahman Hakim gitu. Abang terima kasih banyak atas segala sesuatu yang sudah dijawab tadi. Mudah-mudahan Bekasi tambah maju ke depannya. Amin. Nggak lupa Sobat Urban, kalau misalnya kalian ada mungkin keluhan, aspirasi, atau bahkan mungkin cuman sekedar pesan untuk kepada para dewan, itu bisa langsung DM kita atau langsung aja di komen di YouTube kita atau mungkin di sosial media Urban GTV lainnya. Jangan lupa subscribe, like, and comment di acara ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.